Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Melanjutkan pembelajaran tentang wawancara, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu membuat daftar pertanyaan wawancara. Anak-anak, ketika kita melakukan sebuah wawancara, kita mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari seorang narasumber. Nah, untuk menggali informasi yang kita butuhkan dari narasumber, kita memerlukan namanya daftar pertanyaan. Kita bisa menyusun daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, maka diharapkan proses wawancara dapat berjalan lancar dan juga efektif. Nah, untuk itu Pak Guru akan menjelaskan tentang kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara dan juga fungsinya. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu kata tanya yang bisa kita gunakan dalam membuat daftar pertanyaan yang kita tujukan kepada narasumber. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Nah, kata tanya apa memiliki fungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Dan kata tanya yang ketiga yaitu siapa. Kata tanya siapa fungsinya untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Kata tanya berikutnya yaitu di mana. Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat kejadian sebuah peristiwa. Yang berikutnya ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan fungsinya untuk menanyakan waktu, waktu kejadian dari sebuah peristiwa. Kata tanya berikutnya yaitu mengapa. Kata tanya mengapa fungsinya untuk menanyakan sebab terjadinya sebuah peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya sebuah peristiwa. Nah, supaya lebih jelas, Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana penggunaan kata tanya dalam susunan kalimat daftar pertanyaan yang kita sampaikan kepada narasumber. Nah, di layar ada seorang narasumber. Nah, gambarnya apa yuk? Ya, betul. Narasumber kita adalah seorang peternak. Dengan menggunakan 7 kata tanya yang sudah kita pelajari tadi, maka kita bisa menyusun kalimat tanyanya sebagai berikut. Kata tanya apa? Kita bisa menyusun kalimat tanyanya. Apa hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya berapa? Kita bisa susun kalimatnya menjadi berapa banyak hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya siapa? Bisa kita susun kalimat tanyanya menjadi siapa saja yang membantu Bapak memelihara hewan-hewan peliharaan ini? Kata tanya di mana? Di mana Bapak membeli pakan untuk hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya kapan? Kapan saja pemberian makan hewan yang Bapak pelihara? Lalu kata tanya bagaimana? Bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan hewan yang Bapak pelihara? Dan kata tanya terakhir, mengapa? Mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, itu adalah contoh penggunaan 7 kata tanya daftar pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada seorang narasumber. Tentu,
Daftar pertanyaan ini bisa kalian rubah sesuai dengan informasi yang kalian inginkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas bukan? Nah, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah memahami apa yang Pak Guru jelaskan, maka Pak Guru punya tugas nih. Nah, susunlah atau buatlah daftar pertanyaan dengan narasumber seperti yang ada pada gambar. Nah, menurut kalian, gambar yang tersaji dalam layar itu apa? Iya, seorang penjual tanaman. Anak-anak, itu tadi materi sekilas tentang bagaimana cara membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan yang baik dan juga efektif. Sampai jumpa di lain kesempatan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.